Saudara-saudariku yang terkasih, pada tanggal 28 Juli sampai 3 Agustus diadakan jubileum untuk orang muda Katolik sedunia. Diadakan oleh Tahta Suci Vatikan. Luar biasa, banyak sekali orang muda Katolik, sekitar 1 juta orang muda Katolik datang ke Roma dari berbagai negara. Diperkirakan ya 146 negara mengirim utusan orang muda Katoliknya. Pada misa penutupan dari jubileum orang muda Katolik sedunia itu, Bapak Paus Leo ke-14 menyampaikan homilinya kepada orang muda Katolik. Sangat menarik. Saya menerjemahkan homili Bapak Paus itu, dan Anda juga bisa membaca versi aslinya di dalam bahasa Inggris atau bahasa Italia di dalam situs resmi Vatikan, vaticannews.va. Marilah kita dengarkan homili Bapak Paus Leo ke-14 itu pada hari Minggu 3 Agustus 2025. Homili Bapak Suci Paus Leo ke-14 dalam misa jubileum orang muda Katolik sedunia di Tor Vergata, Roma, Italia, Minggu biasa ke-18, tanggal 3 Agustus 2025. Saudara-saudari orang muda Katolik, setelah doa Vigili malam kemarin 2 Agustus 2025, kita berkumpul kembali hari ini, Minggu 3 Agustus 2025, untuk merayakan Ekaristi, sakramen pemberian diri Tuhan sepenuhnya kepada kita. Kita dapat membayangkan diri kita hari ini mengikuti jejak perjalanan yang dilakukan oleh para murid pada malam Paskah di jalan ke Emmaus. Bandingkan Lukas 24 ayat 13-35. Mereka berangkat dari Yerusalem dengan ketakutan dan kekecewaan, meyakini bahwa setelah kematian Yesus, tidak ada lagi yang dapat diharapkan, tidak ada lagi tempat untuk menaruh harapan. Namun mereka kemudian menemukan Yesus di sepanjang jalan, menyambutnya sebagai teman seperjalanan, mendengarkannya saat ia menjelaskan kitab suci, dan kemudian mengenalinya dalam pemecahan roti atau Ekaristi. Mata mereka terbuka dan kabar gembira Paskah menemukan tempat di dalam hati mereka. Liturgi hari ini tidak secara langsung menyebutkan peristiwa di Emmaus itu, tetapi mengajak kita untuk merenungkan apa yang diceritakannya, pertemuan dengan Kristus yang bangkit, yang mengubah hidup kita dan menerangi afeksi, kehendak, dan pikiran kita. Bacaan pertama yang diambil dari kitab Pengkhotbah mengajak kita, seperti 2 murid di Emmaus, untuk menerima pengalaman tentang keterbatasan kita dan sifat sementara segala sesuatu yang berlalu. Bandingkan Pengkhotbah bab 1 ayat 2 dan bab 2 ayat 21-23. Dalam konteks yang serupa, Mazmur Tanggapan menyajikan kepada kita gambaran bertumbuh. Di waktu pagi tumbuh dan berkembang, di waktu petang sudah lisut dan layu. Mazmur bab 90 ayat 5-6. Ini adalah 2 pengingat yang kuat, yang mungkin sedikit mengejutkan, tetapi tidak boleh menakuti kita seolah-olah mereka adalah topik baru yang harus dihindari. Kerapuhan yang mereka bicarakan sebenarnya merupakan bagian dari keajaiban penciptaan. Bayangkan gambaran rumput. Bukankah ladang bunga itu indah? Tentu saja rumput itu rapuh, terbuat dari batang-batang kecil yang rentan, mudah layu, bengkok, dan patah. Namun pada saat yang sama, bunga-bunga ini segera digantikan oleh yang lain yang tumbuh setelahnya, yang telah memberi nutrisi dan pupuk
secara melimpah saat mereka membusuk di dalam tanah. Inilah cara ladang bertahan melalui regenerasi yang terus-menerus. Bahkan selama bulan-bulan dingin, musim dingin, ketika segalanya tampak sunyi, energinya bergejolak di bawah tanah, bersiap untuk mekar dalam ribuan warna saat musim semi tiba. Saudara-saudariku terkasih, kita pun diciptakan seperti ini. Kita diciptakan untuk ini. Kita tidak diciptakan untuk hidup di mana segala sesuatu dianggap remeh dan statis, tetapi untuk keberadaan yang terus-menerus dibaharui melalui pemberian diri dengan cinta. Itulah mengapa kita terus-menerus menghendaki sesuatu yang lebih, yang tidak dapat diberikan oleh realitas ciptaan. Kita merasakan dahaga yang dalam dan membara yang tidak dapat dipuaskan oleh minuman apapun di dunia ini. Mengetahui hal ini, mari kita jangan menipu hati kita dengan mencoba memuaskan hati kita dengan tiruan-tiruan yang murahan. Mari kita dengarkan hati kita. Mari kita ubah rasa haus ini menjadi tangga seperti anak-anak yang berdiri dengan ujung jari kaki untuk melihat melalui jendela pertemuan dengan Allah. Kita akan menemukan diri kita di hadapannya yang sedang menanti kita mengetuk pelan-pelan jendela jiwa kita. Bandingkan Wahyu bab 3 ayat 20. Betapa indahnya terutama di usia muda untuk membuka lebar hati kita, membiarkan Tuhan masuk ke dalamnya, dan memulai petualangan ini bersamanya menuju kekekalan. Santo Agustinus merenungkan pencariannya yang intens akan Tuhan, bertanya pada dirinya sendiri, apa yang kemudian menjadi tujuan harapan kita? Apakah tujuan harapan kita di bumi? Tidak. Apakah sesuatu yang berasal dari bumi seperti emas, perak, pohon, tanaman, atau air? Hal-hal ini menyenangkan, hal-hal ini indah, hal-hal ini baik. Sermo nomor 313 atau F.3. Sermo itu khotbah. Dan kesimpulan yang Santo Agustinus capai adalah carilah Dia, carilah Tuhan yang menciptakannya, dialah harapanmu. Sermo 313 atau F.3. Memikirkan perjalanan hidupnya sendiri, Santo Agustinus berdoa dengan kata-kata, Engkau Tuhan ada di dalam diriku, tetapi aku berada di luar, dan disitulah aku mencarimu. Engkau memanggil, engkau berteriak, dan engkau menembus ketulianku. Engkau berkilau, engkau bersinar, dan engkau mengusir kebutaanku. Engkau meniupkan wangimu kepadaku. Aku menghirupnya, dan kini aku merindukanmu. Aku telah mencicipimu. Bandingkan Mazmur 34 ayat 8, 1 Petrus 2 ayat 3. Kini aku lapar dan haus akan lebih banyak lagi. Bandingkan Matius 5 ayat 6. 1 Korintus 4 ayat 11. Engkau menyentuhku dan aku terbakar oleh damai-Mu. Confessiones nomor 10 dan 27. Saudara-saudariku terkasih, kata-kata Santo Agustinus ini begitu indah dan mengingatkan kita pada apa yang pernah dikatakan Paus Fransiskus kepada orang muda Katolik sedunia di Lisbon. Seperti kalian, selama Hari Orang Muda Katolik Sedunia, beliau mengatakan, kita dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan besar yang tidak memiliki jawaban sederhana atau dapat dijawab dengan segera, tetapi menantang kita untuk terus melanjutkan perjalanan, melampaui diri kita sendiri, dan melampaui saat ini dan di sini. Kita dipanggil untuk sesuatu yang lebih tinggi
dan kita tidak akan pernah bisa terbang tinggi kecuali kita terlebih dahulu melangkah untuk terbang. Kita tidak perlu takut jika merasakan dahaga batin, resah, dan kerinduan yang tak terpenuhi akan makna dan masa depan. Kita tidak boleh lesu, tetapi harus tetap hidup. Ada pertanyaan mendesak di hati kita. Sebuah kebutuhan akan kebenaran yang tidak dapat kita abaikan, yang mendorong kita untuk bertanya pada diri sendiri, apa itu kebahagiaan sejati? Apa arti hidup yang sesungguhnya? Apa yang dapat membebaskan kita dari jerat kekosongan makna, kebosanan, dan dari semangat hidup setengah-setengah? Dalam beberapa hari ini, kalian telah mengalami banyak pengalaman indah. Kalian telah bertemu dengan orang-orang muda-mudi Katolik dari berbagai belahan dunia dan latar belakang budaya yang beragam. Kalian telah bertukar pengetahuan, berbagi harapan, dan berinteraksi dengan komunitas melalui seni, musik, teknologi, dan olahraga. Di Circo Massimo, kalian juga melakukan sakramen tobat dan menerima pengampunan Tuhan sambil memohon pertolongannya untuk hidup dengan baik. Melalui semuanya ini, kalian dapat memahami poin penting. Kesempurnaan hidup kita tidak bergantung pada apa yang kita kumpulkan atau seperti yang kita dengar dalam Injil, pada apa yang kita miliki. Bandingkan Lukas bab 12 ayat 13 sampai 21. Sebaliknya, kesempurnaan berkaitan dengan apa yang kita terima dengan sukacita dan apa yang kita bagikan. Bandingkan Matius bab 10 ayat 8 sampai 10, Yohanes bab 6 ayat 1 sampai 13. Membeli, menimbun, dan mengonsumsi saja tidak cukup. Kita perlu mengangkat mata kita melihat ke atas, kepada hal-hal yang di atas. Kolose bab 3 ayat 2. Untuk menyadari bahwa segala sesuatu di dunia ini hanya memiliki makna sejauh ia berfungsi untuk mempersatukan kita dengan Allah dan dengan saudara-saudari kita dalam kasih, membantu kita tumbuh dalam belas kasihan, kebaikan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kolose bab 3 ayat 12. Pengampunan, bandingkan Kolose 3:13, dan damai, bandingkan Yohanes 14:27. Semuanya meniru Kristus, bandingkan Filipi bab 2 ayat 5. Dan dengan cara ini, kita akan tumbuh dalam pemahaman yang semakin dalam tentang apa artinya harapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita melalui Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bandingkan Roma bab 5 ayat 5. Saudara-saudari orang muda Katolik, Yesus adalah harapan kita. Dialah seperti yang dikatakan Santo Yohanes Paulus II, yang membangkitkan dalam diri kalian kehendak untuk melakukan sesuatu yang besar dengan hidup kalian, untuk berkomitmen, untuk memperbaiki diri dan masyarakat, menjadikan dunia lebih manusiawi dan lebih bersaudara. Hari Orang Muda Sedunia ke-15 dalam doa Vigili Malam 19 Agustus 2000. Marilah kita tetap bersatu dengan Tuhan, tetap dalam persahabatannya, selalu dengan menumbuhkannya melalui doa, adorasi, komuni ekaristi, pengakuan dosa yang sering, dan kasih karunia yang murah hati, mengikuti teladan Beato Pier Giorgio Frassati dan Beato Carlo Acutis yang segera akan dinyatakan sebagai santo. Berusahalah untuk hal-hal besar, untuk kekudusan dimanapun kalian berada. Jangan puas dengan yang kurang. Kalian akan melihat cahaya Injil tumbuh setiap hari dalam diri kalian dan di sekitar kalian. Saya menyerahkan kalian kepada Bunda Maria
Bunda penuh harapan. Dengan pertolongannya, saat kalian kembali ke negara kalian masing-masing dalam beberapa hari ke depan, di setiap penjuru dunia, teruslah berjalan dengan gembira, mengikuti jejak Sang Penyelamat, dan sebarkanlah antusiasme serta kesaksian iman kalian kepada semua orang yang kalian jumpai. Selamat jalan pulang ke rumah kalian. Itu saudaraku yang terkasih, homili yang sangat indah dari Paus kita, Bapak Paus Leo ke-14. Sekali lagi, marilah kita renungkan. Kalau belum juga menyentuh hati kita, bisa kita tonton kembali. Kita sebarkan kepada orang muda dimanapun mereka berada, supaya hati mereka disentuh oleh Allah, dan homili Bapak Paus Leo ini juga mereka dengarkan, menyentuh jiwa terdalam hati mereka. Tuhan memberkati. Amin. Ah oui, là-bas. Tout à fait, je suis